Oke. Sini kalian pastinya udah tahu dong kita lagi ada di mana. Kita ada di Museum Nasional. Oke. Pastinya kalian penasaran banget gak sih di museum nasional ini ada apa aja gitu. Stay tune, makanya ikutin terus kita. Go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 5 ya. Nomor 30 Di sini saya akan membawakan satu dua patung yang dari Kunjungan Museum Nasional bersama kelompok kelompok di kelompok 7 seni budaya. Yang patung pertama itu Mahakala. Nah, sejarah patung Mahakala di sini artinya Mahakala merupakan penjaga pintu masuk bangunan suci agama Hindu yang biasanya terletak di sebelah kiri, biasanya berpasangan dengan Nandiswara yang terletak di sebelah kanan. Kedua tokoh ini dianggap sebagai emanasi atau pancaran Siwa dan dianggap sebagai tokoh penjaga pintu. Mahakala dalam bahasa Sanskerta berarti Maha yang artinya great dan Kala itu artinya time atau death yang memiliki arti dua waktu atau kematian. Mahakala digambarkan memiliki 4 lengan, 3 mata dan dihiasi dengan 8 tengkorak. Duduk di 5 mayat memegang trisula, drum, pedang dan sapi di tangannya. Dia dihiasi dengan abu dari tanah kremasi dan dikelilingi oleh sejumlah burung pemakan bangkai dan serigala. Mahakala biasanya digambarkan berwarna hitam. Hal ini mempunyai makna bahwa semua warna akan diserap oleh warna hitam. Mahakala sendiri memiliki banyak versi atau variasi. Versi yang paling menonjol yang dalam manifestasi dan penggambaran Mahakala ada pada jumlah senjata. Mahakala digambarkan mempunyai 6 tangan, 4 tangan atau 2 tangan. Menurut Hinduisme, Mahakala mengacu pada bentuk akhir dari Siwa karena ia adalah penghasil semua elemen yang ada di semesta. Untuk selanjutnya di sini konsep karya seni dari Mahakala itu konsepnya seni tradisional. Karya ini umumnya merupakan seni tradisional berakar kuat dalam tradisi keagamaan Hindu dan Buddha, terutama agama Buddha Tibet atau Vajrayana. Tujuannya bukan semata-mata ekspresi pribadi seniman, melainkan untuk fungsi spiritual dan ritual. Representasi dewa pelindung, artinya representasi diri dari Dharmapala atau pelindung ajaran Buddha yang berwajah garang berfungsi untuk mengusir ancaman dan rintangan spiritual. Di Indonesia, Mahakala sering muncul sebagai Dwarapala yang artinya penjaga pintu. Bangunan suci berpasangan dengan Nandiswara. Analisis aspek visual di sini pertama itu gambaran umum. Gambaran umum secara umum karya Mahakala menampilkan sosok dewa yang melakukan Lowering Mirthful Deity. Seringkali digambarkan dengan ekspresi marah, mata melotot, dan taring. Wujud ini melambangkan kekuatannya untuk menghancurkan kebodohan atau kebenaran. Biasanya 3 dimensi patung, sebagian besar representasi Mahakala yang monumental di candi atau biara berbentuk patung, atau seni 3 dimensi yang memiliki dimensi tinggi, lebar, dan kedalaman. Patung ini dirancang untuk dilihat dari berbagai arah dan seringkali ditempatkan di pintu masuk. Dan desain 2 dimensi atau tangka lukisan. Mahakala juga sering digambarkan dalam seni lukisan gulung atau tangka, atau lukisan ilustrasi 2 dimensi yang memiliki fungsi ritual dan meditasi dengan aturan ikonografi yang ketat. Jenis karya seni di sini adalah seni rupa terapan atau seni kriya, yang artinya karya seni Mahakala dapat dikategorikan sebagai seni rupa terapan atau seni kriya karena selain memiliki nilai estetika, karya ini juga memiliki fungsi praktis dan tujuan fungsional dalam konteks agama, itu sebagai objek pemujaan, menjaga tempat suci, atau alat bantu meditasi. Fungsi utamanya adalah fungsi religi, bukan semata-mata untuk kepuasan estetika murni. Pendekatan estetika yaitu estetika pramodern, yang artinya karya seni Mahakala menggunakan pendekatan estetika pramodern. Ciri utamanya adalah ketaatan pada aturan ikonografi dan simbolisme yang sudah mapan dalam tradisi Hindu-Buddha selama berabad-abad. Aspek penemuan orisinalitas atau gaya pribadi seniman tidak diutamakan, sebaliknya seniman, pematung, atau pelukis bekerja dalam kerangka tradisi untuk menciptakan representasi yang benar secara ritual. Bahan baku karya di sini itu bervariasi sih, tergantung jenis karyanya atau patung atau tulisannya. Patung ini biasanya menggunakan bahan-bahan alam seperti batu, candi, kapur, perunggu, tembaga, atau kayu yang umumnya digunakan pada zaman Hindu-Buddha di Asia. Lukisan atau tangka menggunakan kanvas, kain, pigmen alami, dan terkadang tinta emas. Teknik rupa di sini itu dalam seni rupa Mahakala juga diwujudkan melalui beberapa teknik, antara lain seni
patung atau arca mahakala sering digambarkan dalam bentuk arca, batu atau perunggu yang berfungsi sebagai penjaga pintu masuk bangunan suci seperti candi atau kuil. Seni ukir atau relief corak mahakala atau kala yang juga banyak ditemukan dalam bentuk relief atau ornamen ukiran pada dinding atau gerbang candi. Seni lukis dalam tradisi Buddha Tibet mahakala juga dilukiskan pada tangka atau lukisan burung sebagai pelindung ajaran Buddha. Untuk di sini lanjutannya, pada tanggal 18 Agustus 2023, artefak yang disimpan di Museum Volkenkunde akhirnya dipulangkan ke Indonesia dan kini menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Museum ini adalah salah satu museum terbesar dan tertua di Indonesia, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Artefak-artefak yang dipulangkan ke Indonesia memiliki nilai simbolis yang tinggi, menandai langkah penting dalam upaya pengembalian barang-barang bersejarah yang pernah dibawa ke luar negeri. Untuk di sini tingginya 198 cm, lebar 8 cm, kedalaman itu 145 cm, dan berat 100.548 kilo, yang artinya 1,5 ton. Jadi soalnya bentuknya kecil, tidak semuanya diambil. Kalau mau semuanya sih bisa dilihat di Museum Nasional, terletak pada bersebelahan dengan Monumen Nasional tinggal seberang dari halte Monumen Nasional. Situ tiket masuknya 25.000 untuk satu pengunjung. Dan di situ kan banyak ada patung visual gitu. Kamu ke situ bisa sih. Oke. Cukup sekian untuk materi yang pertama itu patung mahakala. Baik, yang untuk kedua di sini itu patung Bhairava. Sejarah patung Bhairava ini berakar dari mitologi Hindu, di mana Bhairava adalah manifestasi atau wujud mengerikan atau ugra dari Dewa Shiva, dewa penghancur dalam Trimurti Hindu. Nama Bhairava sendiri secara harfiah berarti keganasan atau teror. Dalam mitologi dan keagamaan dalam kepercayaan Hindu, Bhairava digambarkan sebagai sosok yang menakutkan. Seringkali berkulit hitam tanpa pakaian, memiliki 9 wajah dan 34 tangan, melambangkan kekuatan penghancur yang maha dahsyat. Pembaca terhadap Bhairava berkaitan erat dengan aliran Tantrisme, sebuah tradisi spiritual yang mengeksplorasi sisi kehidupan spiritual yang lebih gelap dan simbolis, termasuk ritual yang berhubungan dengan kematian dan darah. Meskipun wujudnya menakutkan, Bhairava juga mencerminkan sisi ketegasan dan belas kasih yang terlihat dari elemen-elemen Buddha, seperti kunci rambut yang menyematkan Bunda Exobia. Dalam beberapa penggambaran ikonografinya di Indonesia menunjukkan adanya sinkretisme, yang artinya penggabungan antara Hindu dan Buddha, khususnya Buddhisme Vajrayana. Pengaruh di kerajaan kuno, ajaran Bhairava Tantra dikenal luas di berbagai kerajaan kuno di Nusantara dan mengaruhi kebijakan Dakos serta ritual darah raja-raja pada masa itu. Pengaruh ini bahkan disebut-sebut lolos setelah keruntuhan Majapahit di Bali. Ajaran Bhairava Tantra masih relevan dalam beberapa aspek hidup masyarakat Bali. Berlindung pada konsep energi maha dahsyat atau Visesa. Secara keseluruhan, sejarah Bhairava adalah tentang manifestasi kekuatan ilahi yang mengerikan namun esensial dalam siklus penghancuran dan penciptaan kembali yang diajarkannya menemukan tempat yang khas dan beragam dalam sejarah budaya dan keagamaan di Indonesia kuno. Nah, selanjutnya di sini ada konsep karya seni. Konsep karya seni dalam Bhairava itu yaitu karya seni rupa. Karya seni rupa Bhairava umumnya merupakan seni tradisional berwujud patung atau relief yang berakar kuat pada tradisi budaya dan keagamaan, berfungsi sebagai objek pemujaan, peringatan atau narasi mitologis. Konsep utamanya adalah penggambaran manifestasi Dewa Shiva yang berwujud mengerikan dan menakutkan. Analisis aspek visual itu, secara umum karya Bhairava adalah desain 3 dimensi atau patung yang monumental dan ekspresif. Aspek visualnya menonjolkan fitur-fitur yang menyeramkan, mata melotot, taring panjang atau moksa, rambut keriting berdiri, dan atribut simbolis seperti muntahnya tengkorak, cawan tengkorak, serta sikap tubuh mudra tertentu yang mengesankan kekuatan dan kemurkaan. Jenis karya seninya itu karya Bhairava termasuk dalam seni murni dalam konteks ekspresi keagamaan dan estetika zaman perbuatannya, meskipun memiliki fokus utamanya adalah nilai estetika simbolis dan religius, bukan kegunaan praktis sehari-hari. Pendekatan estetika di sini adalah pendekatannya estetika pramodern. Ciri khasnya adalah ketaatan pada aturan ikonografi dan simbolis yang sudah mapan dalam tradisi Hindu Buddha, di mana keindahan diukur dari kesesuaian dengan standar baku yang telah ditentukan bukan pada orisinalitas atau gaya pribadi seniman. Bahan baku karya di sini yaitu bahan baku yang umum digunakan adalah batu andesit atau untuk patung, candi atau arca.
atau terkadang perunggu untuk peti yang lebih kecil. Teknik rupanya yaitu teknik rupa yang digunakan adalah teknik pahat atau kir untuk bahan batu atau teknik jar apabila berbahan logam seperti perunggu. Nah, di sini patung Bhairawa memiliki ketinggian 162 cm, lebarnya itu 101 cm, kedalaman itu 59 cm, dan berat 1850 kg atau 1,085 ton. Berbeda dengan itu ya, yang tadi Mahakala yang lebih besar, lebih gede, dan lebih tinggi. Ya, segitu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan perkataan dan informasi yang kurang lengkap, bisa dicari di website yang lebih lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Mutiara Mutasyifa dengan NIM 2301025094. Nah, di video ini aku tuh bakal ngenalin kalian ke dua karya yang menurut aku tuh estetik parah dan punya vibes kuat banget. Jadi, keduanya itu tuh dipamerkan di Museum Nasional Indonesia. Nah, dan mereka tuh masing-masing punya cerita yang bukan cuma dilihat saja dari mata, tetapi juga dalam kalau kita dengerin baik-baik gitu. Jadi, yuk kita mulai dari karya yang menurut aku punya nafas paling sunyi, tetapi paling nyentuh. Oke, yaitu karya pertama. Karya yang tidak hanya dilihat tetapi juga bisa dirasakan. Dan foto ini tuh dengan tema Where's the Rice Whisper, termasuk jenis yang berbisik pelan sebelum masuk jatuh ke hati penontonnya. Oke? Karya fotografi kontemporer ini bergerak dalam ranah fine art documentary, fokus pada pengalaman emosional dari lanskap agraris Indonesia. Jadi ini bukan laporan peristiwa gitu, potret keintiman sehari-hari. Ada fragmen kecil tentang bagaimana manusia dan alam itu tuh bisa bernafas berdampingan. Nah, foto ini diambil oleh fotografer Yopi Peter di Kesepuhan Cipta Gelar, Sukabumi. Nah, foto ini ikut membawa kedalaman budaya masyarakat adat yang menjaga tanah dan tradisinya dengan penuh hormat. Oke, kalau kita bahas secara visualnya nih, karya ini tampil sebagai gambar dua dimensi yang justru terasa berlapis kaya akan ruangnya gitu, dan salahnya itu ada berpundak-pundak gitu. Nah, dengan kabus tipis yang menggantung dan pantulan air yang jernih, membuat gambar ini tuh hidup dengan cara yang sangat halus. Nah, lalu ada siluet seorang lelaki dan anjingnya itu tuh menjadi titik fokus yang kuat, sementara terasa sering salah menyusun ritme visual yang tenang gitu, yang mediatif dan langsung nyentuh gitu loh sisi puitis bagi pengamatnya gitu. Nah, atmosfernya juga seperti ada pagi yang belum sepenuhnya bangun gitu, ada lembut dan pelan gitu, memberikan ruang bagi penonton untuk ikut bernafas di dalamnya. Oke. Lalu ada sebagai karya seni murni, foto ini tuh memakai pendekatan yang estetika modern. Nah, terutama dalam cara Yopi menangkap realitas apa adanya dan membingkainya itu dengan rasa subtil dan emosional gitu. Namun sentuhan pramodernnya tentunya ada gitu, tetap hadir, seperti melalui penghormatan terhadap tradisi tani dan kearifan lokal masyarakat Cipta Gelar. Sebuah hubungan manusia dan alam tuh tidak terusik oleh waktu gitu. Nah, kalau secara medium, Yopi menggunakan kamera digital tentunya ya, kamera DSLR kalau menurut pandangan saya gitu, dan tentunya bermain dengan cahaya natural gitu. Cahaya natural yaitu matahari gitu, dan dipadukan dengan editing minimalis agar atmosfer tetap otentik gitu. Jadi tuh teknik fotografinya artistik tuh mencakup permainan siluet, penggunaan rule of thirds kayak exposure gitu. Nah, ada eksplorasi refleksi air sebagai cermin alami, terus ada pengendalian frame gitu, angle yang presisi gitu, serta kemampuan menangkap momen organik saat subjek tersebut tuh melangkah. Dan tentunya ada editing halus lebih untuk merapikan mood, bukan mengubah kenyataan. Oke. Lalu, di balik keheningan foto ini tuh ada tersimpan sejarahnya dong tentunya. Nah, sejarah panjang masyarakat Kesepuhan Cipta Gelar ini tuh komunitas adat yang menjaga tradisi padi turun-temurun. Nah, mereka tuh selalu menyimpan 10% hasil panen di luit sebagai simbol kehidupan gitu. Dan sisanya itu mereka pergunakan untuk hal yang lain tentunya ya. Bagi mereka itu menjual padi sama saja menjual kehormatan gitu. Jadi tradisi ini tuh membuat cadangan padi yang mereka bisa bertahan puluhan tahun gitu. Bahkan faktanya ada yang bilang sekitar 90-an tahun gitu loh. Jadi menjaga bukan hanya perut, tetapi tentunya ada martabat gitu. Keunikan budaya ini tentunya tuh membuat Cipta Gelar itu tuh sering hadir di berbagai media seperti TV One, CNN Indonesia, Detik, bahkan foto ini juga ikut dipamerkan dalam Negeri Elok gitu di Museum Nasional Indonesia pada tanggal 20 Agustus sampai 31 Oktober 2025. Nah, pameran khusus yang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia melalui visual keindahan Nusantara. Nah, BTW, just info aja ya, pada pameran ini tuh hanya ditampilkan karyanya gitu. Jadi kita tuh menebak-nebak gitu akan makna itu tuh, dan tidak ada narasi gitu ataupun siapa yang memotret, karena pada pameran ini ditujukan untuk menilai dari seni atau karya bukan dari siapa yang memotret gitu. Dalam konteks ini tuh karya Yopi juga tidak hanya sekedar foto, oke? Tetapi menjadikan jembatan yang mengenalkan tradisi lama kepada mata modern yang ingin mengerti lebih dalam. Oke. Kita lanjut ke karya kedua kita, yaitu yang ingin aku kenalin tuh ke kalian adalah sesuatu yang menurut aku tuh bener-bener kayak portal waktu gitu. Dan ini adalah kimono lengan panjang atau furisode
di era Edo, Meiji gitu, sekitar abad 18 sampai 19 lah. Dan jujur ya, karya ini tuh bukan sekedar pakaian gitu, dia tuh kayak napas sejarah yang masih hidup ya gitu. Nah, kalau karya pertama kali kan tadi kita bicara lewat keheningan alam ya. Nah, kimono ini tuh bicara lewat simbol, warna, dan tradisi yang udah diakui dari ratusan tahun gitu, tapi tetap elegan sampai sekarang. Nah, secara visual tuh kimono ini tuh kelihatan kayak lukisan besar gitu, yang kebetulan dibuat di atas kain sutra. Nah, motifnya itu super halus, ada tirai bambunya gitu yang jatuh di atas gitu, kayak dari atas dengan garis yang rapi tentunya. Lalu ada kipas kayu hinoki yang menjuntai ke segala arah gitu, kayak tetesan embun yang lagi slow motion. Ada warna pastel sap hijau, pink, krem. Nah, itu tuh ditempatkan di latar hitam sehingga ngasih vibe karya 2 dimensi gitu, sensasi gerak dan kedalamannya tuh kerasa banget, kayak ada angin pelan yang lewat di depan kita gitu loh. Nah, jenis dari seninya itu tuh masuk ke seni terapan. Nah, dan jenis seni kriya gitu. Nah, karena ini tuh bukan cuma untuk dilihat dari mata, tetapi juga punya fungsi pentingnya gitu dalam upacara pernikahan. Nah, furisode seperti ini biasanya dipakai perempuan muda. Nah, dan motifnya itu tuh membawa makna yang dalam gitu. Nih, yang pertama itu tirai bambu sebagai simbol perlindungan. Yaitu yang kedua, kipas hinoki sebagai lambang keberuntungan gitu dan statusnya gitu. Dan terakhir itu warna pastelnya menggambarkan harapan serta masa depan yang damai gitu. Nah, pendekatan pre-modernnya itu karena setiap simbolnya digambar bukan hanya dekorasi gitu, tapi narasi budaya punya filosofi khusus gitu. Nah, secara material kimono gitu dibuat dari sutra polos. Kain mewah yang di masa itu tuh cuma dipakai kalangan tertentu aja gitu. Jadi bukan sembarangan orang gitu. Nah, teknik pembuatannya tentu menggunakan yuzen gitu. Yuzen gitu. Kalian ada yang tahu nggak? Nah, aku bakal tahu. Jadi itu salah satu teknik pewarnaan yang paling rumit di Jepang. Nah, prosesnya itu panjang banget, mulai dari bikin sketsa pola pakai tinta biru gitu, terus abis itu ada menegaskan garis pakai pasta pelindung gitu, abis itu ada nutup area yang harus tetap putih, terus abis itu mewarnai dasar dengan teknik hikizome, setelah itu setelah itu dikukus gitu berkali-kali untuk mengunci warna, abis itu detail halusnya tuh digambar pakai kuas tipis banget dan harus teliti pastinya. Nah, bagian tahap akhir itu tuh pasta dibilas hingga muncul garis putih lembut yang jadi ciri khas yuzen gitu. Hasil akhirnya adalah perpaduan antara kesabaran ekstrim dan tentunya ketelitian tingkat tinggi. Oke. Nah, menariknya itu furisode bukan cuma cantik ya. Nah, tapi tentunya menyimpan perjalanan seni dari 2 zaman besar Jepang, yaitu Edo tahun 1603 sampai 1868 gitu, dan Meiji tahun 1868 sampai 1912. Nah, artinya tuh kimono ini hidup di tengah masa ketika masyarakat Jepang lagi berkembang pesat secara budaya, dan teknik yuzen mencapai puncak popularitasnya nih di abad ke-18 gitu sampai ke-19. Bahkan lebih serunya ini tuh teknik yuzen tuh ini punya hubungan jauh dengan batik Jawa. Iya gak sih gitu. Kayak karena tuh sama-sama memakai metode resist dyeing gitu. Dyeing gitu, kayak mewarnai gitu lah pokoknya ya. Nah, itu tuh semacam pewarnaan loh, pokoknya itu poinnya lah ya. Nah, bedanya batik itu pakai lilin, sedangkan yuzen itu pakai pasta. Nah, jadi tanpa disadari ada jembatan halus antara seni tekstil di Indonesia dengan Jepang gitu. Jadi kimono ini tuh akhirnya bukan cuma kostum tradisional, tetapi arsip budaya yang berhasil menyambungkan masa lalu dengan kita yang hidup di masa sekarang. Oke, mungkin itu saja ya dari menurut aku gitu, pembawaan 2 karya yang menurut aku tuh interesting gitu. Tentunya itu limited time gitu ya gitu. Itu saja, terima kasih. Hai guys, kenalin, nama saya Akhil Farazain. Di sini saya akan membahas sebuah karya seni, yaitu topeng Barong Landung atau Jero Gede. Nah, konsep karya seni ini termasuk karya tradisional art. Ini tuh merupakan topeng tradisional Bali yang digunakan dalam ritual budaya dan keagamaan, bukan karya digital. Analisis aspek visualnya, itu tuh topeng menunjukkan sebuah wajah dengan ekspresi kuat seperti dahi yang menonjol, mata besar, terpejam setengah, terus juga hidungnya bundar dan gigi besar yang menonjol. Nah, warna yang digunakan itu kan dominan yang kayak warna gelap ya kan, kayak warna hitam ataupun coklat tua dengan aksen garis merah dan putih yang mengikuti kontur wajah yang di samping-samping sama jinanya. Itu yang mengikuti kontur wajah memberikan efek yang dramatik kawan-kawan. Bentuknya juga sangat ekspresif dan simbolis. Terus juga menampilkan karakter Jero Gede yang dipercaya sebagai figur menolak bala nih guys. Terus juga desainnya ini tuh termasuk 3 dimensi karena merupakan topeng pahatan yang memiliki volume, tekstur, dan bentuk nyata yang dapat dipakai. Selanjutnya juga ada jenis karya seni. Nah, karya seni itu termasuk seni karya atau seni terapan, dibuat secara fungsional untuk upacara adat dan ritual seperti kayak pementasan Barong Landung. Jadi bukan hanya konsumsi estetikanya saja kawan-kawan, tapi juga walaupun itu buat pementasan, tetap sih memiliki nilai artistik yang tinggi. Terus juga di sini pendekatan estetiknya itu, karya ini tuh menggunakan estetik yang
pramodern terkait pada tradisi, karena tuh terkait tradisi, kepercayaan, dan fungsi ritualnya. Estetikanya tuh tidak hanya berdasarkan keindahan visualnya saja, tapi juga makna spiritual, mitologi, dan simbolisme. Nah, bahan yang dibuat tuh dari apa sih? Yang termasuk dari bahan ini tuh adalah bahan kayu ya, kayu yang dicat atau kayak painted wood. Ini adalah bahan tradisional yang umumnya digunakan dalam pembuatan topeng di Bali. Nah, teknik rupanya itu adalah pahat, bahan kayu dipahat membentuk wajah dan detail ekspresi. Lalu dikasih cat, dikasih warna. Setelah dipahat, topeng itu kan dicat dengan warna-warna yang simbolis. Jadi tidak ada apa ya? Tidak ada teknik yang kolase atau kayak dicor ataupun apa, ini pure murni dipahat pakai kayu terus habis itu baru dicat gitu. Nah, sejarahnya kalian bisa baca ya di samping. Oke, selanjutnya kita ke karya seni yang bernamakan Panji. Nah, Panji ini adalah traditional art, dibuat secara manual sebagai simbol identitas kesultanan, media religius, serta benda prosesi istana. Fungsinya melampaui estetika karena memiliki makna spiritual, politik, dan budaya. Nah, aspek visualnya itu secara visual Panji itu kan berbentuk kain dengan komposisi kaligrafi Arab di tengahnya, terus juga dikelilingi bingkai melingkar dan ornamen dekoratif. Karya ini tuh bersifat dua dimensi pastinya, namun memiliki tekstur karena adanya jahitan dan hiasan kecil yang menambah kedalaman visual tersebut. Nah, Panji ini juga termasuk seni karya atau seni terapan, sebab dibuat itu dengan keterampilan tekstil dan digunakan dalam prosesi, upacara serta kegiatan budaya. Jadi bukan hanya sekedar untuk dipajang saja. Nah, pendekatan estetiknya di sini tuh karya ini memiliki estetik pramodern yang menekankan fungsi simbolik, religius, dan tradisional. Nilai keindahannya itu terkait dengan ritual dan identitas, bukan ekspresi individual modern. Nah, bahannya utama yang dipakai dalam Panji ini tuh pasti kain tekstil, terus seperti kayak katun ataupun sutra, dilengkapi dengan cat atau tinta untuk kaligrafinya, serta kemungkinan hiasan ditambahan seperti kayak benang emas ataupun manik-manik gitu. Terus juga teknik yang digunakan itu meliputi kayak melukis ataupun menulis kaligrafi pada kain, bordir, sulaman, dan penempelan ornamen. Semua itu dibuat dengan teknik tangan tradisional. Nah, untuk sejarahnya kita bisa lihat ya di sebelah. Nah, oke, selanjutnya di sini aku ingin ngebahas nih terkait dua topeng ini nih. Yang pertama itu ada topeng gebongan, yang satunya lagi ada topeng bondres. Nah, sebelumnya apa sih tentang topeng gebongan ini? Nah, topeng gebongan ini termasuk ke dalam traditional art ya teman-teman, yaitu seni tradisional Bali yang memiliki fungsi religius dalam upacara keagamaan Hindu itu sendiri. Nah, topeng ini menggambarkan dewa-dewi yang menghiasi puncak sesajen gebongan itu. Nah, aspek visual yang bisa kita lihat yaitu seperti gambar di atas kan ini topeng. Ya, jadi dia termasuk ke dalam visual 3 dimensi. Nah, juga visualnya itu kita bisa lihat dari warna dan lukisan pada topeng yang menonjolkan karakter sakral dan simboliknya. Nah, bentuk wajahnya juga umumnya itu terang, jelas, dan anggun, menggambarkan sifat dewa ataupun dewi. Nah, detail visualnya itu memperkuat makna kesucian dan nilai estetis tradisional Bali. Nah, jenis karyanya itu termasuk ke dalam seni kriya atau seni terapan karena dibuat menggunakan teknik pahatan dan cat dan berfungsi dalam ritual upacara ataupun keagamaan lainnya, namun tetap memiliki nilai estetika yang kuat karena kan topeng ini juga kan sebagai penambah ornamen dalam kesenian tarinya. Nah, terus pendekatan estetikanya itu yaitu pramodern karena menggunakan aturan inkografi tradisional Bali dan teknik menonjolkan kreativitas dan tekniknya itu tetap menonjolkan kreativitas pribadi seniman melalui pewarnaan, tetapi tidak merubah makna dan fungsi sakral dan simbolik tradisional Hindu Bali itu sendiri. Nah, bahan baku yang digunakan itu bisa berupa kayu karena ini patung ataupun topeng pahatan, dan tekniknya itu berupa teknik pahat itu sendiri dan teknik lukis. Nah, teknik pahatnya itu untuk membuat patungnya seperti model muka, dan teknik warnanya itu memberikan kesan warna ataupun pola serta karakter. Nah, sejarahnya
topeng ini digunakan dalam rangka upacara Dewi Yatnya dan Krita Yatnya di Bali. Fungsinya untuk menghiasi puncak sesajen gobongan dan dipakai dalam upacara daur hidup kasta Brahma dan kesatria. Nah, selanjutnya di sini ada topeng bondres, sama seperti topeng si gobongan. Nah, tapi si topeng bondres ini bedanya hanya di gambaran tokohnya. Nah, bisa kita lihat kan di sini, yang di sebelah sini, si topeng bondres ini tokohnya itu lebih kayak tokoh komika ataupun tokoh-tokoh yang lucu, unik dan memiliki profesional wajahnya itu tidak seperti yang si topeng si gebongan itu sendiri. Nah, untuk visual dan lain-lainnya itu sebenarnya itu semuanya sama seperti dengan topeng bondres. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke karya seni kedua. Nah, di sini itu ada lukisan atau litografi, karena di penjelasannya itu adalah sebuah litografi terkait penyerangan Puri Cakra Negara di Lombok. Nah, jadi karya seni ini termasuk juga ke dalam traditional art tetapi menggunakan teknik modern yang berupa itu litografi atau cetak batu. Nah, konsepnya itu adalah untuk mendokumentasikan sejarah atau menggambarkan nih gimana sih bentuk serangan dari Belanda ke Puri Cakra Negara Lombok pada tahun 1894. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi. Visualnya itu termasuk ke dalam 2 dimensi ya teman-teman, karena bisa kita lihat ini adalah sebuah lukisan yang komposisinya menggambarkan adegan pertempuran dengan detail pasukan dan lain-lainnya. Terus pewarnaannya juga di sini untuk memberikan nuansa dokumentatif dan dramatik. Karena kan bisa kita lihat ini berupa litografi terkait dokumentasi serangan Belanda ke Puri Cakra Negara di Lombok. Nah, gaya visualnya itu bisa kita lihat cenderung realistik sebagaimana karya seni di zaman militer kolonial Belanda dulu. Nah, karya seni ini termasuk seni murni karena berfungsi sebagai domestik visual, bentuk untuk dipakai atau digunakan secara praktik. Namun juga bisa sebagai aspek seni terapan karena menggunakan teknik cetak litografi. Nah, pendekatan estetikanya itu menggunakan estetika modern yaitu pada abad ke-20. Gayanya itu realisme dan menonjolkan ketepatan visual serta mengikuti standar representasi sejarah oleh pelukis militer. Nah, bahannya itu bisa kita lihat di sini merupakan kanvas sebagai media utamanya, terus pasti di belakangnya ada kayu sebagai bingkainya dan juga pewarna untuk memberikan warna pada hasil litografinya. Nah, tekniknya itu merupakan teknik litografi atau cetak batu yang dimana gambar disiapkan terlebih dahulu pada batu kapur lalu dicetak di atas kertas, termasuk teknik grafis tradisional. Nah, sejarah atau historinya itu si lukisan ini diambil atau dilukis oleh militer Belanda yaitu Jan Hoogeveen pada 1858 sampai 1933.